Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guratan Cerita. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sudah menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat jika bangunan yang telah lama tidak dihuni, apalagi terbengkalai, akan didiami oleh makhluk halus. Hal ini tanpa terkecuali khususnya gedung bekas rumah sakit, akan menambah lekatnya nilai keangkeran. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kalau kebetulan kalian melintas di Jalan Kabayan, kalian akan melihat sebuah gedung yang terbengkalai di sana. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang tidak diperbolehkan beroperasi lagi. Temboknya sangat usang. Bahkan sebagian sudah mengelupas semennya. Kaca jendelanya buram dan berdebu. Di bagian depan terlihat jelas ada dua jendela yang bingkainya copot. Menurut cerita warga sekitar, setiap malam Jumat, sering terlihat seorang wanita berpakaian medis berdiri di jendela itu sambil menatap jalanan yang lenggang. Di bagian gerbangnya ada banyak coretan menggunakan cat pilok yang tidak senonoh. Di halaman rumah sakit, rumput liar tumbuh dengan subur sampai menjalar masuk ke dalam pos security. Ada dua buah kursi roda di depan pintu rumah sakit. Tidak ada yang berani memindahkan atau mencuri kursi roda itu. Katanya kedua kursi roda itu milik penunggu rumah sakit. Tidak jarang ada orang yang melihat kursi-kursi itu berjalan sendiri di depan gerbang. Di lobi utama, ada meja resepsionis, kursi tamu, beberapa poster kampanye gerakan hidup sehat, dan sebuah televisi yang penuh dengan debu. Tidak jauh dari lobi utama, ada barisan kursi tempat menunggu panggilan untuk mengambil obat. Di depan barisan kursi, ada juga loket kasir dan juga loket pengambilan obat. Sekitar 10 langkah dari tempat pengambilan obat, di koridor sebelah kanan terdapat beberapa ruangan khusus untuk para dokter. Papan nama dokter masih terpasang di setiap pintu ruangan itu. Dari mulai dokter umum sampai spesialis bedah. Rumah sakit itu seperti ditutup begitu saja tanpa dibereskan terlebih dahulu. Di ruang rawat inap, ranjang pasien masih tertata rapi walau penuh debu. Kantung infus bergelantungan di setiap ranjang. Cairan dalam kantung itu pun sudah tidak ada. Mungkin penetes terbuang begitu saja. Di dalam lemari, alat-alat kesehatan masih terbungkus dengan rapi. Begitu juga di ruang operasi, alat-alatnya masih lengkap. Walau rumah sakit ini sudah terbengkalai, tapi cerita-cerita tentang masa lalunya masih jadi pembicaraan masyarakat. Yang paling banyak dikenal adalah tentang Dr. Arwani, makhluk goib yang sering muncul dari kamar mayat. Waktu rumah sakit masih beroperasi, ada seseorang pasien kanker paru stadium 4 yang dirawat di rumah sakit itu. Tidak ada harapan baginya untuk sembuh. Dia bahkan sudah minta dibelikan kain kafan kepada keluarganya. Namun, tanpa disangka-sangka pada suatu malam seorang dokter mendatanginya. Dokter itu muncul dari arah kamar mayat. Ia memeriksa si pasien kanker dengan sangat ramah. Ajaibnya, besoknya pasien tersebut dinyatakan sembuh total. Si pasien ingin sekali berterima kasih kepada dokter itu. Namun saat ia menanyakannya ke pihak rumah sakit, ternyata tidak ada dokter yang bernama Arwani.
Cerita tentang Dokter Arwani menyebar dengan cepat. Banyak orang yang bergidik ngeri, tapi tidak sedikit yang ingin bertemu dengannya untuk meminta kesembuhan. Entah apa yang terjadi, rumah sakit itu kemudian ditutup begitu saja tanpa kejelasan. Walaupun begitu, masih ada saja orang yang mendatangi rumah sakit ini dengan harapan bisa bertemu dengan Dokter Arwani. Seperti malam ini, di saat semua orang sudah terlelap tidur, Tono, seorang penderita hepatitis B, berjalan terhuyung-huyung di papa istrinya masuk ke halaman rumah sakit. "Mas, kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Liana. Ia mengenakan masker, jaket kulit dan sarung tangan agar tidak tertular oleh penyakit suaminya itu. "Gak ada cara lain lagi. Aku masih mau hidup." Wajah Tono pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Mereka masuk ke dalam rumah sakit melalui pintu utama yang tidak pernah dikunci, lalu mencari ruang rawat inap. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan ruangan itu. Diana membersihkan debu yang memenuhi permukaan ranjang pasien. Ia lalu membantu suaminya agar bisa berbaring di atas ranjang. "Kayaknya rumah sakit ini sudah lama terbengkalai ya." Diana mengerahkan cahaya senter ke sembarang arah untuk memeriksa sekelilingnya. Banyak sarang laba-laba menjuntai di sudut ruangan. Langit-langitnya sebagian sudah bolong. "Ya, karena angker, gak ada yang berani ke sini." Timpal suaminya, Diana mengangguk-angguk. "Mas, gimana cara kita memanggil Dokter Arwani?" "Kata orang sih, nanti dia datang sendiri dari kamar mayat." Tono menunjuk keluar jendela. "Oh begitu." Diana lalu menyelimuti tubuh suaminya. Sayangnya sampai larut malam, Dokter Arwani tidak juga muncul. Liana tertidur di tepi ranjang suaminya, sementara Tono masih terjaga. Ia yakin dokter gaib itu pasti akan datang mengobati penyakitnya. Dokter Arwani. Dokter, tolong aku dok." Sambil mengarahkan senter keluar jendela, ia memanggil-manggil Dokter Arwani, berharap dokter itu muncul. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah sepatu mendekat. Wajah Tono menyeringai bahagia. Ia buru-buru membangunkan istrinya. Langkah itu semakin dekat, tapi yang terdengar bukan hanya satu orang. Seperti suara langkah segerombolan orang. Langkah mereka tergesa. Segerombolan orang yang berpakaian medis berdiri di mulut pintu. Wajah mereka pucat. Tono tidak tahu siapa di antara mereka yang bernama Dokter Arwani. "Ada yang dapat saya bantu?" Tanpa Tono dan Liana sadari, Dokter Arwani berdiri di belakang mereka. "Tolong sembuhkan saya dok." Dokter Arwani tersenyum. Ia menyentuh lengan Tono. "Penyakitmu sudah parah. Mari ikut saya. Kamu harus dirawat di ruangan khusus." "Baik dok." Tono perlahan turun dari ranjangnya, dibantu oleh istrinya. Dokter Arwani menuntun mereka masuk ke kamar mayat. Gerombolan orang yang berpakaian medis mengikuti dari belakang.
Mereka juga ikut masuk ke kamar mayat. Setelah semuanya masuk, pintu seketika tertutup sendiri dengan sangat keras, seperti dibanting. Masih di malam yang sama, Udin, seorang YouTuber ekspedisi horor, diam-diam masuk ke halaman rumah sakit melalui gerbang belakang. Ia mengenakan kaos hitam, celana Levi's lutut, dan sendal jepit. Kameranya ia arahkan ke gedung itu. Sesuai permintaan kalian guys, malam ini aku bakal menelusuri gedung bekas rumah sakit yang katanya angker. Ikuti terus perjalananku ya. Udin menyorotkan cahaya senternya ke sebuah pintu rumah sakit. Ternyata pintu itu terkunci. Lihat guys, pintunya terkunci. Gimana ya? Jangan khawatir guys, aku sudah bawa linggis kok. Kita dobrak pelan-pelan, katanya sambil mengeluarkan sebuah linggis pendek dari dalam tas. Udin meletakkan kameranya. Ia tampak kesulitan mendobrak pintu itu. Gila, susah banget guys. Ia menyeka keringat di dahi. Aku coba lagi ya. Dengan susah payah, akhirnya dia bisa mendobrak pintu itu. Udin tersenyum. Ia meraih kameranya dan menyorotkannya ke dalam ruangan. Itu sebuah koridor. Di setiap sisi dindingnya terdapat pintu-pintu khusus untuk pasien. Guys, kita sudah ada di dalam rumah sakit nih. Dan lihat, keren banget guys. Aku gak sabar pengen menelusuri setiap ruangannya. Tuh lihat, banyak sarang laba-laba. Lantainya juga kotor banget. Pasti sudah lama banget gak ada orang yang kesini. Ia semakin masuk ke dalam rumah sakit, melewati koridor dan berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Guys, kalian lihat. Kamera diarahkan ke lantai. Ada jejak kaki. Ikuti yuk. Guys, sumpah aku mulai tegang. Ini aneh banget. Kenapa ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan ini? Kalian lihat. Ini ruang rawat inap guys. Ia perlahan membuka pintu itu lalu menyorotkan cahaya kameranya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk merekamnya. Perlahan, Udin menelusuri satu persatu ranjang pasien itu. Ia semakin berjalan ke sudut ruangan. Semakin terdengar suara aneh. Guys, kalian dengar gak ada suara cewek nangis? Katanya sambil menoleh ke kamera. Ini beneran suara cewek nangis guys. Suaranya dari arah sana. Ia mengarahkan kameranya pada sebuah ranjang pasien yang tertutup oleh tirai. Guys, kalian lihat ya. Dari semua ranjang pasien ini, hanya ranjang yang di ujung itu tuh yang tertutup tirai. Suaranya dari dalam sana guys. Demi konten YouTube-nya, Udin memberanikan diri mendekati sumber suara tersebut. Ia melangkah perlahan. Itu jelas suara perempuan dewasa yang sedang menangis terseduh-seduh. Mbak kenapa nangis? Tanya Udin. Ia belum membuka tirai itu. Mbak. Udin berhenti tepat di depan ranjang yang ditutupi tirai putih. Perlahan ia membuka tirainya, dan benar saja ada seorang perempuan di sana. Wanita itu duduk di atas ranjang pasien yang penuh dengan debu. Perempuan itu terlihat masih muda. Mungkin umurnya sekitar 20 tahun.
"Mbak, kok ada di sini?" Udin menghela napas lega. Ia senang ternyata yang ia jumpai memang manusia. "Kalung saya, Mas," katanya. "Kalung Mbak kenapa?" "Kalung saya hilang di sini. Tolong saya, Mas. Tolong bantu carikan kalung saya." "Kok bisa hilang di sini, Mbak?" "Waktu siang saya main di gedung ini, Mas." "Tenang, Mbak. Aku akan bantu carikan kalung Mbak yang hilang." Udin semakin semangat karena kontennya akan semakin menarik. "Oke guys, kali ini aku punya misi untuk mencari kalungnya Mbak. Maaf, dengan Mbak siapa?" Udin menoleh ke perempuan itu. "Gila," jawab perempuan itu singkat. "Oke, jadi kita akan bantu Mbak Gila." Sebelum Udin selesai bicara, Gila sudah menarik lengannya. "Garah sini, Mas. Ayo kita cari kalung saya." Gila menarik lengan Udin dengan paksa. Sementara itu yang ditarik malah terus menyerocos di depan kamera. Sebelum naik ke lantai 2, Udin kembali melihat jejak kaki yang mengarah ke koridor kamar mayat. Sebenarnya ia ingin sekali mengikuti jejak kaki itu. Tapi Gila memaksanya untuk ikut ke lantai 2. Katanya tadi siang Gila sama teman-temannya main di lantai 2. "Wah, gila guys, penerusan aku malam ini seru banget," kata Udin di depan kamera. Sesampainya di lantai 2, ruangan malah semakin gelap. Tidak ada lagi cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Hanya cahaya dari kamera Udin yang menjadi penerang di sana. Udin menyorotkan cahaya kamera ke lorong koridor di hadapannya yang kotor. Lorong itu penuh dengan sarang laba-laba di setiap sudutnya. Ada juga sebuah kursi roda di sana. Bukannya takut, Udin malah semakin bersemangat. "Tadi siang main ke sebelah mana, Mbak?" "Di sana." Ia menunjuk ke arah koridor. "Di dalam ruangan itu?" tanya Udin. "Iya, ruangan yang terakhir." "Sebentar ya, aku heran. Kok kamu main di sini sih? Terus teman-teman kamu di mana?" "Iya, tadi siang aku main petak umpet. Pas kalungku hilang, mereka malah ninggalin aku." Udah gede kok main petak umpet. Ayo cari kalung kamu. Lain kali jangan main tempat ini, bahaya soalnya." Gila pun mengangguk. Sebelum mereka sampai di ruangan terakhir, tiba-tiba smartphone Udin berbunyi. Ia merogohnya dari dalam kantung celana. "Hai dek, kok belum tidur?" sapa Udin sambil tersenyum. Tumben sekali malam-malam begini pacarnya ngajak video call. "Sayang, aku tadi mimpi terus bangun, serem banget mimpinya." "Oh mimpi, makanya lain kali baca doa sebelum tidur." "Duh, kok sinyalnya tersendat-sendat sih?" Pacar Udin terlihat kesal. "Ini kamu lagi di mana?" tambahnya. "Aku lagi bikin konten YouTube sayang." "Oh iya bagus, biar dapat AdSense buat aku jajan." "Sayang, aku ketemu cewek di gedung ini, namanya Gila." "Saya hai Gila." Udin mengarahkan kameranya ke wajah Gila. Perempuan itu tersenyum. Gila lalu melambaikan tangan ke arah kamera. "Cewek mana? Orang gak ada siapa-siapa. Jangan ngaco ah. Udah, aku mau tidur lagi. Bye sayang." Pacar Udin menutup telepon. Udin kemudian memasukkan kembali smartphone-nya ke dalam kantung celana.
Udin tahu, pasti pacarnya itu sedang menakut-nakutinya. Bukannya takut, Udin malah semakin tertantang untuk melakukan penelusuran ini. "Ayo," ajak Kila. "Siap," timpal Udin. Kila membuka pintu ruangan. Ketika mereka masuk ke dalam, Udin langsung terkagum-kagum. Itu ruang operasi. Ada sebuah mesin anestesi di sudut ruangan. Walau mesin itu penuh debu, tapi tampaknya masih berfungsi. Tidak jauh dari mesin tersebut, ada tempat tidur operasi yang masih lengkap dengan lampunya. Lihat guys, ruang operasi, gila keren banget." Udin melangkah perlahan. Kameranya merekam alat-alat operasi seperti gunting kecil, TV vibrator, pinset, pisau operasi. Semua masih tertata rapi, hanya saja sudah berdebu. "Tadi kamu sembunyi di sebelah mana?" tanya Udin. "Di sana," tunjuk Kila ke arah kolong tempat tidur. Udin jongkok. Pelan-pelan ia menyorotkan cahaya ke kolong tempat tidur. Di sana ia melihat sebuah tali berwarna putih. "Nggak ada kalung, adanya tali nih." "Wah, ya itu kalung aku." Kila terlihat gembira saat Udin menunjukkan sebuah tali berwarna putih. "Ya elah, bilang aja ikat rambut yang hilang." Udin berdecak kesal sambil menyerahkan tali tersebut. "Minta tolong pakaikan ke leherku dong," pinta Kila. Udin mengembuskan napas berat. Kila benar-benar merepotkannya. Dengan terpaksa ia menuruti kemauan Kila. Kamera ia letakkan terlebih dahulu di atas tempat tidur operasi. Tapi mata lensanya tetap menyorot ke arah mereka berdua. Sesaat setelah tali itu diikatkan ke leher Kila, seketika Kila tersenyum. Namun, senyum itu seketika berubah mengerikan. Perempuan itu berubah menjadi pocong. Wajahnya hancur dan tubuhnya sangat bau seperti bangkai. Pocong itu tak menapak di lantai. Perlahan ia melayang lalu tubuhnya hilang menembus langit-langit ruangan. Udin berteriak ketakutan. Ia segera meraih kamera lalu keluar ruangan operasi itu. Namun di luar ruangan, tepatnya di lorong koridor, gerombolan manusia berpakaian medis berdiri menghalangi jalan. Wajah mereka samar tertimpa gelap. "Siapa kalian?" tanya Udin. Ia gemetaran. Keringat dingin mengucur. Ia sangat ketakutan. Tidak ada jalan keluar lagi. Mau atau tidak, ia harus menerobos kerumunan orang misterius itu. Sambil berlari, Udin berteriak sekencang yang ia mampu. Ia berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarnya. Sayangnya Udin tidak bisa menerobos orang-orang yang berpakaian medis itu. Kedua lengannya dicengkeram oleh 4 orang yang entah siapa. Ia pun tak berani menatap wajah mereka. Kamera Udin jatuh di lantai. Sementara dirinya justru diseret paksa oleh segerombolan orang tersebut. Ia berteriak, jemarinya mencoba mencakar lantai. Tapi itu sia-sia. Tubuhnya tetap diseret entah dibawa kemana. Masih di malam yang sama, 2 lelaki yang wajahnya ditutupi cupluk hitam mengendap masuk ke dalam rumah sakit. Sudah jelas mereka adalah orang-orang bodoh yang berani mencuri barang di rumah sakit itu. Keduanya sama-sama berbadan kurus tinggi. Mereka membuat tas yang di dalamnya ada sebuah karung besar untuk ngangkut barang. "Roni," desis Daman. "Apa?" Daman menoleh ke temannya. "Gila, ini rumah sakit. Pasti banyak banget barang berharganya." "Iya Ron,
Mana nggak ada penjagaannya lagi. Makin bebas kita malingnya. Tapi men, katanya ini rumah sakit angker banget. Alah, jangan percaya sama gituan. Setan yang harusnya takut sama kita. Lihat aja kalau ada penampakan, gua tonjok sekalian setannya, kata Daman dengan sombong. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Dengan terburu-buru dan serakah mereka memasukkan barang-barang yang sekiranya masih laku untuk dijual. Kemudian mereka naik ke lantai 2. Roni dan Daman berpencar menyisir setiap ruangan. Cahaya senter milik Roni tidak sengaja menyorot sebuah kamera yang tergeletak di lantai. Roni menoleh ke sekeliling. Ia curiga ada seseorang di gedung ini. Ia menghampiri kamera itu, tampak masih menyala dan sedang merekam. Ia mencoba mengutak-atik hendak memutar ulang apa saja yang telah direkam kamera itu. Tapi, dia ternyata tidak bisa mengoperasikannya. Saat Roni sedang memijat sembarang tombol kamera, tiba-tiba layar dari kamera yang masih merekam itu menangkap anak perempuan yang berdiri di hadapannya. Bangsat, ngagetin aja. Anak itu menangis. Dari perawakannya ia sepertinya berumur 5 tahunan. Rambutnya sebahu dan berponi. Ia mengenakan baju warna pink dan celana coklat. Sementara sendalnya bermotif tokoh kartun Dora. Roni curiga. Jangan-jangan anak kecil itu setan. Pelan-pelan ia mendekatinya, disentuhnya pundak anak itu. Ternyata pundaknya memang bisa disentuh. Roni mengembuskan napas lega, ini pasti anak yang nyasar, pikir Roni. Kamu kok malam-malam ada di sini? Ibuku, katanya sambil menangis. Ibumu kemana? Anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya mengulang kata ibuku berkali-kali. Itu membuat Roni bingung harus berbuat apa. Pikirnya, anak ini tidak mungkin setan karena tubuhnya dapat disentuh. Tapi yang menjadi pikirannya, entah bagaimana anak itu bisa ada di gedung ini. Roni tidak mau ambil pusing. Tanpa memudulrikannya, Roni masuk ke ruang operasi meninggalkan bocah perempuan itu. Ia lalu memilah barang yang sekiranya berharga untuk dijual. Sementara itu, Daman yang sedang berada di ruang dokter gigi menjarah barang-barang yang berada di sana. Dia bahkan mengambil monitor komputer beserta CPU-nya. Karung yang dibawa Daman sudah hampir penuh. Ia berdecak kesal, padahal masih banyak barang-barang yang ia ingin bawa. Setelah karungnya penuh, ujung karung itu diikat dengan tali. Ia lalu memikulnya di bahu. Namun saat hendak keluar ruangan, sebuah gigi jatuh dari langit-langit menimpa kepalanya. Daman mendongak ke atas. Ia menurunkan karung dari bahunya ke lantai. Diperhatikannya sebuah lubang di langit-langit ruangan itu. Lagi, 2 gigi geraham jatuh menimpa wajah Daman. Tidak lama berselang, banyak sekali gigi yang berjatuhan berhamburan dari atas. Daman berteriak ketakutan. Namun ketakutan itu justru kian bertambah. Ia melihat sesosok mengerikan merayap di dinding, dan sosok itu mendekatinya perlahan. Sialnya, tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci rapat dengan sendirinya. Itulah akhir dari video bagian pertama saya kali ini. Saya Kang Rudi undur diri. Sampai jumpa di video bagian kedua dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.